Hukum mengajarkan kita patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang akan menjelaskan tentang pasar modal syariah beserta akad bisnisnya. Namun, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Dari kelompok 12 itu ada saya, Aldi Wahyu Pradana. Yang kedua ada Ibu Fani Harmen. Yang ketiga ada Bapak Heriana. Dan yang terakhir ada Ibu Mufida Amma. Adapun sesi kali ini akan dibagi menjadi 7 materi pembelajaran, yaitu yang pertama ada definisi pasar modal syariah. Yang kedua ada sejarah pasar modal syariah. Yang ketiga ada dasar hukum pasar modal syariah. Yang keempat ada akad bisnis pasar modal syariah. Yang kelima ada produk investasi pasar modal syariah. Yang keenam ada keuntungan pasar modal syariah. Dan yang terakhir ada ketentuan pasar modal syariah. Bapak Ibu, rasanya tidak mungkin jika kita belajar tentang pasar modal syariah tanpa mengetahui definisi pasar modal syariah itu sendiri. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip ini mencakup hukum Islam yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan. Adapun tujuan dari pasar modal syariah itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi yang terlibat dalam pasar modal syariah tidak melanggar hukum syariah. Pasar modal syariah sah dibuka pada 14 Maret tahun 2003 dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Bapepam LK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, secara umum dapat disimpulkan, definisi dari pasar modal syariah itu adalah pasar modal yang didasarkan pada pengertian syariah, di mana setiap transaksinya berdasarkan dengan syariat agama Islam. Selanjutnya, jika Bapak Ibu sudah mengetahui definisi dari pasar modal syariah, maka kita perlu tahu sejarah dari pasar modal syariah itu sejak kapan ada di Indonesia. Baik, sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Pada tanggal 18 April tahun 2001, untuk pertama kalinya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa nomor 20-DSN-MUI-4-2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah PT Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan akad yang digunakan dalam akad mudharabah. Selanjutnya, sejarah pasar modal syariah juga dapat ditelusuri dan perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan pasar modal syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MOU antara Bapepam dan DSN MUI pada tanggal 14 Maret tahun 2003. MOU tersebut menunjukkan adanya kesepahaman antara Bapepam dan DSN MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Lalu, perkembangan pasar modal syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang tersebut diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Jadi
kurang lebih itu mengenai sejarah dari pasar modal syariah yang perlu kita sama-sama ketahui. Ada beberapa dasar hukum pasar modal syariah. Saat ini coba kami sampaikan 2 dasar hukum pasar modal syariah, yaitu 1 menurut hukum Islam dan 2 menurut perundang-undangan. Menurut hukum Islam terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275, dan satunya lagi yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Sedangkan menurut perundang-undangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang melukiskan bagian dari sistem pasar modal Indonesia, juga mengatur kegiatan di pasar modal yang mengikuti prinsip syariah. Di dalam pasar modal syariah dikenal beberapa perjanjian atau akad, di mana pengertian akad itu adalah satu ikatan atau keputusan atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi yang dapat diartikan sebagai suatu komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Sementara beberapa contoh akad dalam pasar modal syariah diantaranya 1. Mudharabah, 2. Musyarakah, 3. Ijarah, dan 4. Murabahah. Jenis-jenis produk investasi pasar modal syariah. Terdapat beberapa jenis produk investasi pasar modal syariah. Di antaranya adalah saham syariah, sukuk, reksadana syariah, efek beragun aset syariah, dan dana investasi real estate syariah. Perusahaan yang menerbitkan saham syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip syariah dan memiliki syariah compliance officer, serta perusahaan juga harus memenuhi rasio-rasio keuangan. Saham syariah tidak boleh menghasilkan atau terkait dengan riba, perjudian ataupun industri haram lainnya. Semua saham syariah yang terdapat di pasar modal syariah Indonesia akan dimasukkan ke dalam daftar efek syariah, baik itu saham yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia ataupun yang belum, tetap dimasukkan ke dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK. Sukuk merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang memiliki nilai sama dan mewakili bagian yang tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Underlying aset. Underlying aset biasanya berupa barang yang berwujud seperti tanah, bangunan, proyek pembangunan, ataupun yang tidak berwujud seperti jasa. Sukuk merupakan bentuk dari kemandirian keuangan negara karena adanya partisipasi publik dalam menyokong sekaligus membiayai pembangunan nasional. Dengan adanya sukuk, maka negara bisa menghindari penggunaan dana dari utang luar negeri ataupun lembaga donor lainnya. Pemerintah biasanya beralih ke penerbitan sukuk untuk menghindari utang dan dijadikan upaya pemenuhan pembiayaan negara. Bahkan, masyarakat pun bisa ikut serta dalam memberikan dukungan anggaran keuangan nasional tersebut. Di Indonesia, sukuk diterbitkan di bawah fatwa MUI dengan kendali Dewan Syariah Nasional. Itulah sebabnya, keabsahan sukuk yang diterbitkan sangat jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Keuntungan yang akan diperoleh dari investasi sukuk dapat dimiliki oleh investor retail dengan nominal yang ringan dan tergolong investasi yang mudah dicairkan. Keamanannya terjamin karena diterbitkan dalam surat berharga syariah negara atau SBSN dan dilindungi oleh badan hukum resmi. Turut membangun negeri melalui investasi sukuk sebab modal investasi digunakan negara untuk pembiayaan proyek ramah lingkungan di berbagai sektor. Jenis akad yang dapat digunakan dalam penerbitan sukuk adalah akad ijarah, akad istisna, akad musyarakah, akad mudharabah, akad wakalah, dan akad kafalah. Reksadana syariah merupakan salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, sukuk, atau instrumen syariah lainnya di dalam atau luar negeri.
Mekanisme operasional dalam reksadana syariah terdiri atas antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah. Antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah. Dan manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya. Reksadana syariah juga menerapkan sistem cleansing atau pembersihan kekayaan dari unsur non-halal. Hal tersebut dilakukan oleh manajer investasi, dan income tidak halal akan disisihkan kemudian didonasikan atau zakat sesuai ketentuan DSN MUI. Reksadana syariah juga memberikan dampak positif terhadap kinerja di bursa efek. Hal tersebut dikarenakan reksadana syariah terbukti memiliki nilai pertumbuhan serta laba atau keuntungan lebih stabil. Reksadana syariah merupakan salah satu pilihan investasi para investor yang ingin berinvestasi di pasar modal, namun tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah. Hingga saat ini, ada berbagai jenis reksadana syariah yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pemilik modal. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK Nomor 19-04-04-2015. Dijelaskan bahwa reksadana syariah terbagi atas 10 jenis. Efek beragun aset syariah merupakan efek dengan agunan aset yang portofolionya terdiri dari aset-aset keuangan berupa piutang pembiayaan atau aset keuangan lainnya yang akad serta cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Surat berharga lain yang menjadi dasar penerbitan efek beragun aset syariah adalah surat berharga yang diterbitkan untuk transaksi-transaksi yang sudah sesuai dengan hukum syariah, contohnya seperti KPR syariah dan lain-lain. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 20-POJK.04-2015 terdapat dua jenis efek beragun aset syariah yang diterbitkan, antara lain berbentuk kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian, yang berfungsi untuk mengikat para pemegang efek beragun aset, di mana nantinya manajer investasi akan berwenang mengelola portofolio sedangkan bank kustodian menjalankan tugas sebagai pelaksana penitipan kolektif. Kemudian efek beragun aset syariah berbentuk surat partisipasi yang diterbitkan oleh penerbit yang akad dan portofolionya berupa pembiayaan pemilikan rumah. Dana investasi real estate syariah merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari pemodal untuk diinvestasikan pada aset real estate. Investasi dilakukan secara langsung dengan membeli rumah atau gedung. Bisa juga tidak langsung seperti melalui saham dan obligasi milik perusahaan properti. Objek yang dapat dijadikan dana investasi real estate yaitu mall, perkantoran, apartemen, gudang, hotel, rumah sakit, dan aset real estate lainnya. Kelebihan dana investasi real estate DIRE syariah bagi investor adalah bisa berinvestasi properti tanpa harus memiliki dan terjun langsung mengelola properti. Adapun beberapa keuntungan investasi pasar modal syariah. Pasar modal syariah menawarkan tingkat resiko yang lebih rendah daripada pasar modal konvensional. Investasi pasar modal syariah juga dapat memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif dan stabil dengan mengikuti prinsip-prinsip investasi yang hati-hati dan berkelanjutan. Pasar modal syariah menawarkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan transaksi keuangan, serta memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik daripada pasar modal konvensional. Kemudian pasar modal syariah juga menciptakan lapangan kerja baru. Pasar modal syariah meningkatkan kemampuan untuk menyediakan modal bagi usaha kecil dan menengah, serta membantu menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan. Dan pasar modal syariah juga membantu mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan pasar modal syariah. Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal.
Berikut peraturan pelaksanaannya, peraturan Bapepam LK, peraturan pemerintah, peraturan bursa dan lain-lain. Bapepam LK selaku regulator pasar modal di Indonesia, memiliki beberapa peraturan khusus. Peraturan nomor 2, K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan A. Daftar efek syariah adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK. B. Pihak penerbit daftar efek syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Bapepam dan LK untuk menerbitkan daftar efek syariah. Nomor 9, A. 13 tentang penerbitan efek syariah. Dalam peraturan Bapepam dan LK nomor IX, A. 13 tentang penerbitan efek syariah disebutkan bahwa efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam UU-PM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. 3. Peraturan nomor 9, A. 14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Baik, Bapak dan Ibu, mungkin itu dari kelompok kami. Saya tutup dengan sebuah pantun. Bagaimana mungkin pergi naik pelaminan jika tidak punya kekasih? Dari kelompok 12, cukup sekian dan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.